Hai Doroku, welcome back to my channel Rizat BZ. Oke Doroku, jumpa lagi di kontenku. Buat Doro-doroku semua, salam bonsai, salam sukses, dan salam santun. Kali ini masih kembali dengan konten yang sama seperti konten kemarin Doroku. Tetap kita di konten ngopi, ngobrol pintar, dan inspiratif. Oke Doroku, seperti yang pernah aku jelaskan beberapa konten yang kemarin, aku udah menjelaskan bahwa di dunia bonsai ada 7 gaya dasar, dan dari ketujuh gaya dasar itu pasti memiliki pakem-pakem atau hal-hal yang memang harus terkonsep dan diterapkan di situ. Di konten ini aku mau coba lebih mengeksplor beberapa hal mudah untuk kita menciptakan suatu karya bonsai itu. Ya, beberapa hal itu sangat penting kaitannya dan harus kita ketahui juga, Doroku. Jadi di sini aku mau jelaskan beberapa hal dasar untuk kita membentuk suatu pohon bonsai. Ini aku ada bahan beringin Arjuna Doroku yang udah terkonsep juga. Hal mendasar yang utama adalah saat kita ingin menciptakan suatu bahan bonsai, suatu pohon bonsai atau suatu karya dalam bonsai, yang pasti kita harus mempunyai bahan Doroku. Itulah, kita harus punya bahan dulu, baru kita bisa mengkonsep untuk menjadikan bahan itu menjadi bonsai yang dengan proporsi yang tepat, dan untuk progresnya tetap bisa kita buat entah ke pameran atau apa, yang pasti di situ kita tuangkan juga imajinasi kita untuk mengeksplor si pohon itu. Hal pertama yang perlu diperhatikan, dan ini paling mendasar Doroku, jadi memang benar-benar ini harus diperhatikan dan diterapkan, adalah gerak dasar. Sering kita mendengar ya Doroku, gerak dasar selalu di dunia bonsai itu pasti selalu ini gerak dasar. Dan apa sebenarnya gerak dasar itu? Saya akan sedikit menjelaskan, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bermaksud menggurui Doro-doroku semua juga. Yang pasti ini aku adalah berbagi pengetahuan, sekedar sharing untuk Doro-doroku semua agar pengetahuanku ini juga bermanfaat untuk Doro-doroku. Jadi tidak hanya aku pendam sendiri, bukan untuk aku sendiri. Yang pertama adalah gerak dasar. Apa itu gerak dasar? Gerak dasar adalah keseluruhan bentuk bahan atau pohon yang akan kita buat atau kita konsep menjadi bonsai. Dari akar sampai atas berhenti di mahkota. Ini adalah puncak dari suatu progres pembentukan bahan bonsai. Yang kedua, raga batang dari bawah ke atas, ini yang aku bilang gerak dasar tadi, atau badan bonsai adalah bagian terpenting Doroku. Jadi saat kita sudah menemukan proporsi yang tepat untuk gerak dasar, kita lebih bisa mengeksplor. Lewat gerak dasar kita bisa menentukan posisi, style, atau gaya. Jadi setelah kita memiliki gerak dasar yang sesuai, dengan mudahnya nanti kita bisa menentukan style, posisi pohon, atau gaya yang akan kita terapkan. Sebagai contoh ya ini, bonsai beringin Arjuna yang aku punya ini. Dari gerak dasar sampai atas udah aku tentukan, dan proporsinya juga sudah aku terapkan. Namun perlu Doro-doroku ketahui juga bahwa gerak dasar tidak menentukan arah tumbuh.
gerak dasar secara keseluruhan tidak menentukan arah tumbuh, tidak bisa menentukan arah tumbuh. Dalam artian saat ini stylenya slanting dulu atau miring. Dengan style slanting seperti ini tidak bisa menjadi acuan untuk kita menentukan arah tumbuh. Karena apa? Kembali lagi konsep atau progres itu kita melihat dengan konsep naturalisnya, tetap dengan konsep natural juga. Di beberapa pertumbuhan atau pencabangan yang ingin kita buat, kekuatan tumbuh pun tidak menentukan arah tumbuh. Jadi katakanlah ini di sini atau kekuatan tumbuh yang ada dari cabang-cabang ini tidak menentukan arah tumbuh saat ini di sini, karena kembali lagi kita di sini berkonsep, berprogres untuk membuat suatu pohon bonsai yang benar-benar berkarakter, namun tetap dengan konsep natural dan tidak keluar dari pakem-pakem yang ada. Gerak dasar tidak menentukan arah tumbuh dan kekuatan tubuh tidak bertumbuh pada gerak dasar. Bisa dipahami ya Ndoroku. Jadi saat gerak dasar slanting seperti ini kita tidak menerapkan kekuatan tubuh ini harus di sini, enggak. Kita tetap berkonsep dan berprogres. Penentuan arah tumbuh berpatokan pada leher bahan. Itu Ndoroku. Penentuan arah tubuh, katakanlah dengan konsep slanting seperti ini, yang pasti di atas di leher ini leher. Konsep slanting atau miring, yang pasti arah tumbuh atau lehernya pun kita konsep slant, kita konsep miring, tapi dengan top yang tetap dengan top yang tegak atau melingkar ya Ndoroku. Bisa dengan konsep piramid, konsep gunung atau apa, yang pasti top progress di sini dan itu adalah bertumbuh pada leher. Itu Ndoroku. Dan ini pun kita sertai dengan keseimbangan batang. Dalam arti keseimbangan batang dengan konsep seperti ini, atau kita lihat jenis pohon yang kita pakai. Kalau untuk beringin dengan konsep slanting, pasti yang kita tahu rata-rata untuk beringin konsepnya pasti broom ya Ndoroku. Dengan konsep broom, tapi tidak menutup dimensi dalam. Jadi kita tetap menentukan atau kita arahkan si beringin ini tetap ke konsep natural asli pohonnya. Konsep yang harus diterapkan adalah konsep pohon tropis untuk jenis beringin. Jadi kita nggak bisa membuat beringin dengan konsep-konsep atau style itu ekstrim atau ekspresionis, enggak, karena kembali ke konsep natural itu tadi tuh. Enggak ada pohon beringin dengan progres ekstrim, dia natural. Miring sama slanting seperti ini pun dia natural dengan konsep broom, ataupun dengan gaya formal dia tetap dengan broom penataan melingkar all di pohonnya dengan batang yang mengarah ke segala arah, batang dan ranting. Tapi tetap jangan ditinggalkan konsep untuk menerapkan atau menampilkan dimensi yang ada di pohon itu sendiri Ndoroku. Dan dari gerak dasar, dari konsep-konsep yang udah aku sebutkan tadi, di situ kita bisa menentukan posisi yang tepat lewat gerak dasar. Jadi kunci utama yang mendasar untuk kita menentukan gerak dasar atau memilih gerak dasar yang tepat adalah agar kita dapat memposisikan pohon atau bahan tersebut dengan posisi yang tepat. Jadi kita boleh bereksperimen atau dengan progres kita inginkan pohon yang terlihat lain atau seperti apa, tapi perlu diingat juga Ndoroku, hal itu menyimpang tidak, dalam artian kalau selama itu tidak menyimpang dari konsep dan pakem-pakem bonsai yang ada, silahkan Ndoroku
eksperimen atau mengeksplor apa yang ingin doro-doroku terapkan dalam satu bahan itu. Tapi kembali lagi tetap kita perhatikan proporsi jenis terutama dan gerak dasarnya itu doroku. Jadi tetap dengan konsep yang ada, dengan pakem-pakem yang ada juga. Kembali lagi dari gerak dasar itu kita bisa menentukan muka. Nah, ini satu hal lagi yang memang sangat penting, sangat erat kaitannya dalam sebuah pohon bonsai. Satu hal yang pasti kita harus menentukan muka. Dari gerak dasar itu baru kita bisa menentukan di mana muka atau wajah atau penampakan untuk tampilan depan yang tepat untuk bahan bonsai. Satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah untuk menentukan muka. Dari gerak dasar kita lihat dari batang utama, batang utuh paling bawah dengan pergerakan akarnya doroku. Jadi kita lebih memilih kedominan akar yang terlihat dulu. Ini kita konsep dulu. Dominan akar yang terlihat dulu itu menentukan dan itu sangat erat dan penting banget, karena dari situlah kita juga bisa mengeksplor satu pohon ini. Satu pohon ini kita tentukan dari gerak dasar yang ada dari akar dengan batang utama yang ada. Inilah penentuan mukanya, doroku. Jadi ini aku memang terapkan muka di sini karena ini lebih dominan, akar-akarnya lebih dominan. Terus baru aku memprogres pencabangan yang ada dengan tidak meninggal pakem-pakem itu tadi, doroku. Tetap dengan konsep sederhana, konsep bonsai tropis ya doroku. Tapi doroku bisa mengeksplor ke konsep lain juga, yang pasti harus tentukan jenisnya juga doroku. Jadi jangan semua pohon dibuat konsep seperti ini. Kalau memang itu punya progres yang lebih baik di konsep lain, silahkan dikonsep, silahkan berprogres dan bereksperimen dengan pohon bonsai Anda. Itu tadi doroku beberapa hal yang memang penting dan harus kita perhatikan juga untuk kita menentukan satu style atau gaya dalam bonsai. Dari gerak dasar, pencabangan, sampai penentuan progres style yang ada dengan konsep slanting. Tapi aku tidak meninggalkan bisa dibilang kodrat atau apa yang, karena memang jika kita lihat konsep pohon beringin ya seperti ini doroku, tapi aku lebih membuka dimensinya dalam agar lebih terlihat. Itu tadi doroku beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya doroku dalam dunia bonsai, dalam kita ingin menciptakan suatu bonsai agar terprogres dan itu bisa lanjut ke pameran atau bisa lanjut untuk lebih mengeksplor pengetahuan dan keinginan kita untuk pohon bonsai. Satu hal yang perlu diperhatikan juga, tolong pahami pakem-pakem yang ada, jangan tinggalkan pakem-pakem yang ada itu, karena itu adalah kunci. Dan yang utama adalah penentuan gerak dasar itu. Semoga bermanfaat buat doro-doroku semua. Semoga dapat menginspirasi doro-doroku semua. Kita sama-sama belajar doroku. Tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap di Rizat BZ. Karena di Rizat BZ tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih doroku.